Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Putra, biasa dipanggil Ridho. Saya dari kelas 4A. Eh, NIM saya 118501144475. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana interaksi manusia komputer, yang dimana dosennya di sini Pak Rizky. Saya memilih akan membuat PowerPoint. Di sini bagaimana kita tahu sekarang adalah zamannya perkembangan komputer yang disebut era revolusi 4.0, industri 4.0. Ya, adapun peran bidang ilmu keilmuan terhadap interaksi manusia komputer, yaitu sama-sama kita lihat di sini sekali. Interaksi manusia komputer itu sendiri adalah bagaimana cara kita mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem-sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Interaksinya seperti komunikasi dua arah ya, yaitu komputer dan manusia. Manusia ini bisa dibilang biasa user yang dapat memberikan respon yang saling mendukung satu sama lain. Adanya aksi dan reaksi pada user dan komputer tersebut penghambatnya ketika salah satu tidak bisa, seperti user yang tidak bisa memberikan aksi atau komputer yang tidak memberikan reaksi yang diinginkan oleh user. Jadi yang dimasukkan di sini adalah peranan antara manusia dan komputer itu sendiri. Dan apabila manusia tidak bisa memberikan aksi dan komputer itu tidak bisa menangkap apa yang diberikan manusia, dan sebaliknya gitu. Kalau misalnya komputer tidak ada reaksinya, sebaliknya begitu. Dan di sini saya akan membahas beberapa bidang, yakninya peran keilmuan terhadap interaksi manusia kepada komputer. Yang pertama, ilmu komputer dan teknik elektronika. Seperti lihat yang di PowerPoint yang saya buat, yang dimaksud di sini adalah merupakan aspek yang berhubungan dengan hardware dan software yang dapat memberikan kenyamanan terhadap pengguna. Contohnya gini, ya sama-sama kita lihat, memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem HCI. Sistem HCI ini adalah sistem yang merancang sebuah desain yang mana sebelumnya itu diperangkatkan oleh yang didesain oleh manusia itu sendiri. Makanya kenapa saya mengambil contoh ini, karena di dalam ilmu komputer dan teknik ilmu elektronika di sini mempunyai tugas khusus, yakninya merancang dulu sebuah apa yang akan dikerjakan di dalam sebuah desain. Maka dengan itu saya ambil contoh ini. Itu kriteria inverse software yang bagus itu ya, yang mudah dioperasikan, mudah dipelajari, dan user merasa puas dengan karyanya. Jadi HCE nantinya yang nanti diproses segala macam, yang itu kriteria yang mudah diproses, gitu, yang mudah dioperasikan, yang mudah dipelajari, dan user pun merasa puas dengan hal itu. Makanya bidang-bidang yang pertama ini adalah penting untuk diketahui bagi kita semua. Selanjutnya, psikologi. Sebagaimana kita tahu ya, psikologi itu adalah mencerminkan sifat atau karakteristik seseorang. Sebagai peranan, apa sih peranannya ke bidang ilmu interaksi manusia dan komputer? Yang pertama itu ya, sebagai saya terapkan di PowerPoint saya, sebagai perancang sistem, kita harus dapat mengetahui dan memahami sifat dan kebiasaan baik, persepsi, dan pengolahan kognitif, serta keterampilan motorik pengguna agar dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerjasama. Di sini saya sedikit menjelaskan kenapa ada bidang psikologi, karena setiap manusia itu pastilah kita tahu psikologinya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Akan tetapi di sini kita harus mencocokkan bagaimana sih kriteria manusia tersebut dengan komputer yang akan dia jalankan, akan dia operasikan, seperti itu. Sebagaimana saya ambil contoh ya. Contohnya aplikasi yang memiliki sensor motorik terhadap manusia. Di sini kenapa saya mengambil itu, karena supaya gini contohnya.
mesin nih, mesin motorik yang sensornya dengan manusia. Dia harus tahu apa sih perilaku manusia ini. Jadi di sana bisa masuk ke bidang psikologi terhadap interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, perancangan grafis dan tipografi. Perancangan grafis dan tipografi berhubungan dengan pemanfaatan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Sebagaimana kita tahu, tipografi itu adalah penggambaran sebuah arsitek ya, yang dimana di sini hubungannya dengan perancangan gambar yang dimanfaatkan sebagai dialog yang cukup dialog, dan dimana nanti kan kalian ketahui dialog ini yang banyak dirancang oleh kawan-kawan di luar sana juga ya, yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Saya mengambil contoh ya, supaya nggak bingung saya mengambil contoh perancangan sebuah peta menggunakan mesin yang dimana mengukur dialognya dengan itu ya, dengan yang sebagaimana saya bilang tadi, perancangan tipografi itu adalah perancangan pemanfaatan gambar, yakninya kita contohkan sebuah peta ya kan kawan, sebuah peta yang dimana nanti menggunakan mesin, dan mesin itu adalah dimana mengukur dialognya dengan sedemikian rupa. Karena kalau misalnya kalau bahasa IT-nya codingannya udah pas gitu segala macam, dialognya itu bakal ngikutnya aja sesuai gambar peta yang kawan-kawan inginkan gitu. Selanjutnya, ergonomik. Ergonomik ini adalah berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pengguna yang biasanya menggunakan komputer dalam waktu lama. Contohnya yaitu bentuk meja dan kursi kerja, layar tampilan, bentuk keyboard, posisi duduk, pengaturan lampu, kebersihan tempat. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, ini adalah bentuk fisik atau barang nyata yang bisa dilihat oleh kasat mata, oleh mata, dan ini adalah barang yang akan digunakan antara manusia dan komputer dalam jangka waktu yang lama, seperti yang saya berikan contohnya, yaitu layar tampilan itu seperti monitor, bentuk keyboard dan lain-lain. Ya, kita lanjut. Antropologi. Antropologi di sini adalah berhubungan dengan pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi. Yaitu kontribusi apa? Kontribusi teknologi, pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Supaya tidak bingung, langsung saja dengan contohnya. Contohnya ini ya, saling bekerja sama dalam kelompok yang dimana menggunakan aplikasi komputer di sana. Jadi sangat bermanfaat lah gitu jadi ya. Ya, saya jelaskan sedikit di sini. Ya, antropologi itu adalah sebuah kelompok yang dimana per individu yang mempunyai skill yang berbeda-beda, dan kelompok tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya yang saya jelaskan di sini, bekerjasama dalam sebuah kelompok yang dimana menggunakan aplikasi komputer di sana, yang di sana membuat aplikasi dan atau menggunakan aplikasi komputer. Ya, jadi itu sebagai interaksi manusia kepada komputernya sendiri. Ya, lanjut selanjutnya. Linguistik. Di sini linguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Untuk melakukan dialog diperlukan sarana komunikasi yang memadai berupa suatu bahasa khusus. Suatu bahasa khusus. Nah, ya di sini contohnya ya seperti bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menu, bahasa perintah. Sesama kita tahu, linguistik adalah bentuk khusus. Dan kenapa ada bidang interaksi kepada manusia dan komputer? Karena ya komputer harus memahami bahasa khusus manusia dan komputer tersebut. Tidak bisa bahasa kita terapkan ke bahasa komputer, berbeda gitu kawan-kawan. Jadi interaksi manusia dan komputer itu ada salah satu bidangnya, bidang linguistik. Selanjutnya yang terakhir, sosiologi. Sosiologi di sini adalah mengenai struktur sosial suatu masyarakat, yaitu pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial, tentang kekhawatiran manusia akan terjadi pengambilan alih pekerjaan
mesin atau komputer atau otomatisasi. Contohnya, adanya PHK karena adanya otomasi komputer. Ya, di sini sama-sama kita tahu di era revolusi industri 4.0 sudah ada beberapa mesin yang menggantikan tenaga kerja komputer. Jadi itu adalah contoh bidang interaksi manusia dan komputer. Mungkin sekian di video saya. Misalnya ada kurang atau kawan-kawan lebih paham, mungkin saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.